awalnya gitu seneng. Pokoknya miara awal kambing awalnya seneng dulu aja lah. Oh gitu mas. Seneng dulu aja. Kalau seneng nanti kan otomatis kan udah menambah sendiri. Ntar kalau penting seneng, jangan terbebani lah kalau dengan kambing. Penting seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Detektif Ternak. Oke para sedulur pecinta kambing dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di sebuah peternakan milik seorang pengusaha atau pertanian guys. Nah seperti apa perjalanannya, mari ikuti di channel Detektif Ternak. Oke mas, minta izin mas mau mereview kambingnya sampai mas. Ya silakan monggo. Sebelumnya perkenalkan nama dan alamatnya sampai mas. Nama saya Aris, alamat Desa Porosari, Dusun Hadipurwo, Kecamatan Ater, Lampung Selatan. Lampung Selatan mas. Lampung Selatan. Oke mas, ini saya mau menggali ilmu mas tentang peternakan yang sampai kelola mas. Jumlah populasi ada berapa mas? Saat ini cacanda sama yang kecil-kecil yang cempe sekitar 30 ekor. 30 ekor. 30 ekor. Indukan 14 ekor. Nah jumlah sebanyak itu mas, itu kan melalui proses-proses mas ya. Awalnya ada berapa mas? Awalnya saya dulu 3 awalnya. Awalnya 3? Awalnya 3 itu nggak sengaja itu dulu awalnya rintisnya itu. Awalnya ini pertama ini bapaknya nih 3 dulunya ini. Ini 1 yang indukannya 2 ekor. Awalnya itu dia. Awalnya 3 bapaknya itu. Awalnya. Jadi sebanyak ini mas? Ya enggak, ini 2 induk beranak, 2 betina semua. Habis itu yang betina itu sekarang udah mulai beranak. Kalau ini penambahan ini. Sebagian penambahan indukan ini. Oh gitu. Ya, awalnya penambahan baru-baru ini. Yang awalnya cuma 3 rintisnya dulu awalnya. Ini penambahan baru-baru. Yang murni dari peranakan sendiri ada berapa mas? Murni peranakan sendiri saat ini, ini sekitar kurang lebihnya ini kalau sama saja 10 ekoran lah kalau sendiri macam-macamnya itu. Sampai memandang tentang peternakan ini gimana mas? Kan awalnya 3 ekor terus jadi 10 kok terus sampai nambah lagi. Itu menurut sampean prospeknya gimana tentang kambing? Saya lihat saya pantau nih kayaknya prospeknya kok saya amati kok bagus. Beranak pengen, makanya kalau cuma 3 ekor 2 ekor 5 ekor kayaknya terlalu lama, makanya saya banyakin lah induan kalau biar semakin cepat lah pokoknya. Iya. Jadi semakin banyak indukan semakin cepat itu aja. Saat ini saya gitu prosesnya gitu. Begitu saya banyakin dulu induan, otomatis kan beranak kan dalam 1 tahun kalau kita menghasilkan 2 ekor gitu. Iya. Tos dulu pak ya. Itu cerita awalnya gimana mas? Kan sampean backgroundnya kan seorang petani mas. Kok larinya ke bukan lari ya, buka cabang usaha lah ya. Kok bisa ke peternakan itu? Idenya gimana mas? Ceritanya kan dulu ini cerita panjang sih. Dulu awalnya saya di sapi sebenarnya. Awalnya di sapi itu sapi dulu sempat sebelah sana kandang itu ada 6 ekoran ya, breeding juga sapi. Kalau saya breeding saya amati ya saya dulu masih berjalan nih, masih miara sapi juga itu sebenarnya nggak sengaja teman istri lah piara kambing juga atau di Kota Gajah sana. Saya awalnya cuma ngeliat gimana sih kambing itu, saya lihat sana kok saya liatin kok bagus-bagus kambing-kambingnya. Terus saya jatuh hati, saya beli 3 tuh. Itu tadi bejantan 1, betinanya 2 itu. Sampai sekarang seneng, habis itu seneng udah. Awalnya gitu seneng. Pokoknya miara awal kambing awalnya seneng dulu aja lah. Oh gitu mas. Seneng dulu aja. Kalau seneng nanti kan otomatis kan udah menambah sendiri. Ntar kalau penting seneng, jangan terbebani lah kalau dengan kambing. Penting seneng. Terus kaitan dengan pertanian mas, itu ada kemudahan nggak dari segi cari pakan itu misalnya mas? Kalau cari pakan ya otomatis kita singkong ada, nanam singkong lahan. Otomatis kita nanti bisa nyempelin sendiri itu buat makanan ini. Buat ini sempelin, kalau ntar udah mau panen baru kita babat semua, kita chopper gitu. Awalnya kalau kita nanam sendiri ibaratnya kita punya bank pakan sendiri gitu aja lah udah. Iya. Sama ambil nyari rumput sambil kita cari sempel-sempelan tuh. Gambar kita punya silase juga lah. Iya. Terus di ladang itu nanam apa mas? Saat ini singkong nih.
Saya otomatis saya nanam kambing, sekarang basicnya larinya ke singkong nih udah. Malas sudah nggak selain singkong udah, semuanya singkong nih udah kayak. Itu ada kaitannya Mas ya? Ya udahnya nanam singkong itu. Soalnya berkesinambungan, daunnya kemakanan, terus daunnya kita ntar produksi lagi kohenya nih, masukin lagi ke lahan buat tanah cukup, lagi ntar kita bawa gitu, siklusnya itulah rotasinya. Itu luas lahan berapa Mas tadi Mas? Kalau luas lahan nih sekitar, kalau saya tanam ini seperempat hektar, tapi kan saudara-saudara saya kan lahannya luas-luas nih. Ada yang punya 5 hektar, ada yang 1 hektar, jadi kan saudara nggak biara kambing, otomatis rugi saya. Saat ini kalau dia panen udah dikasih-kasihin orang, kok ngapain saya, inilah kesempatan saya ya biar kambing. Saudara lahan luas-luas. Adik saya, kakak saya, saudaranya lahannya luas-luas. Saya manfaatin itu kesempatan. Adik saya, saudara saya tuh nggak miara kambing, makanya dia miaranya sapi. Makanya dia nggak terlalu membutuhkan daun singkong, makanya saya bikin kambing ini ada manfaatnya, jadi nggak kebuang punya saudara saya ambil sendiri. Melihat ceritanya sampean Mas. Tadi kan di sini banyak daun singkong Mas ya. Seandainya di daerah ini nggak memelihara kambing rugi nggak Mas? Wah sangat rugi. Soal sini semua singkong udah semuanya pasti singkong semua nih, kalau kita targetnya semua kayaknya singkong nih. Singkong apa ya? Pemupukan kita nggak terlalu makan pupuk banyak, penyemprotan nggak kayak jagung di bentar-bentar mupuk, bentar-bentar nyemprot. Terus singkong perawatannya gampang. Sekarang kayaknya gampang singkong kayaknya sekarang. Terus untuk pupuk singkong itu Mas? Pakai pupuk apa Mas? Ya pupuk singkong kalau dasarannya kita pakai kohe ini buat dasaran. Buat dasaran sebelum dibajak itu sebar dulu kohe, bajak. Kalau urea nggak habis banyak gitu. Pemupukan sekali aja singkong udah jadi, itu udah bagus itu. Jadi dengan adanya ternak kambing itu sangat meringankan di pertanian juga Mas ya? Sangat meringankan. Ya kita gimana ya? Ada kohe rugi juga ya, nggak kebuang juga. Ya dijual memang laku, tapi saat ini buat saya sendiri. Nggak saya jual itu. Ada sih yang mau beli tapi nggak saya pakai sendiri, Bang. Tapi suatu saat nanti kalau udah prosesnya kandangnya udah banyak ini kayaknya saya jual juga. Buat pemasukan juga nanti kohenya buat sumber cuan juga nih, selain kambingnya. Iya, kohenya saya menghasilkan uang juga. Mantap itu Mas. Iya, kalau saat ini saya pakai. Saat ini kan belum kapasitas, belum. Kalau nyampe insya Allah nanti bisa nyampe 50 ekor ke atas, mungkin nggak menutup kemungkinan mesti kowe makin banyak gitu. Iya, semakin banyak kambing semakin banyak kowe. Nah, makanya dia kan hari per detik itu mengeluarkan terus kotoran, itulah yang kita manfaatnya, dari situlah kita sumbernya. Itu kandang yang di belakang sampean sepertinya rapi banget Mas. Itu menghabiskan dana berapa sih Mas? Ini belum lama, ini sekitar 3 bulan ini sekitar 13,5 ini. Vendor nih kita udah beres semua, 13 udah. Dari sana semua kayu, asap apa semua ini, semen, bata dari sana semua udah terima beres kita. Akhirnya duduk manis saja kita udah ribet. Untuk desain sebagus itu gambaran dari sampean atau dari tukang? Ini desain kan dia udah ada, tinggal kita lihat aja. Kita cuman ngarang-ngarain aja, ini kurang ini, yang kita ngarain, tapi asal dia desainnya udah ada. Cuman kita kalau cuman mengarahkan doang, kalau kurang ini kurang lebar ini kita cuman ngarahin aja. Cuman kalau desain udah gambar dari sana. Ternak kambing itu ngoyo nggak sih Mas menurut sampean Mas? Ya dibilang ngoyo ya nggak gimana ya. Jangan penting jangan dibikin susah, dibikin seneng aja. Kalau kita pakan udah silase ada itu sebenarnya santai tuh. Yang intinya gimana kita harus punya silase sama onggok itu gimana ya. Kalau itu udah punya, kita cuman ngarit itu cuman nggak sekedar kita lah hiburan kita ke ladang tuh, kalau buat silase itu hari-hari udah pas itu, udah bagus itu. Udah. Soalnya kambing itu hewan yang paling gampang semuanya, hampir semua daun mau mahoni, daun gamal, daun singkong, daun kelapa, semua hampir semua mau kayak. Paling gampang kambing itu, makanya. Pokoknya hijau-hijauan suka semua Mas. Semua itu. Yang penting jangan hindarin daun-daun yang berbahaya kayak apa ya, alam toro itu yang itu sebenarnya yang berbahaya itu, alam toro apa itu ya, pokoknya yang ntar bakal dia bikin ini janganlah yang beresiko Mas. Yang beresiko janganlah, yang biasa-biasa lah jangan. Pernah nggak Mas mengalami kambingnya sampai kembung atau apa gitu setelah dikasih makan tertentu? Dulu ada itu, dulu ceritanya pas waktu ngarit ada di tempat ladang tetangga itu dia ngupas singkong. Cuman pikir saya ini singkong enak, singkong buat direbus juga enak. Saya kulitnya ada tuh, saya ngambil kresek, 1 kresek tuh, saya bawa pulang, saya coba ini. Saya habis
sebelum saya sholat isya itu kayak ke kandang dulu tuh. Saya kasihkan itu, saya tinggal sholat isya, saya pulang udah terkapar itu. Ya Allah. Untung itu awal 3 ekor tuh, untung satu yang terkapar, satu lainnya makan tapi nggak sebanyak yang satu ini. Yang lainnya nggak kena, satunya yang kena yang fatal nih awalnya itu. Itu kalau daun awal kulit singkong kalau bisa jangan lah. Padahal kulit singkong itu singkong yang singkong makan itu. Singkong makan itu singkong kayak singkong kelenteng kayaknya itu ya. Tapi jangan lah, kayak berisiko itu. Langsung itu emang perutnya udah besar kembung. Langsung dia mau saya potong itu udah sekarat itu, saya potong udah sayang banget. Saya itu masih saya usaha saya kasih minyak makan apa, tetep aja lewat aja udah. Saya beranak itu, mau beranak lagi, hamil besar lagi itu, sayang banget itu. Awalnya itu, cuman sampai sekarang tuh buat pembelajaran, kalau buat pemula janganlah coba-coba pakai kulit singkong, jangan coba. Kecuali kalau di sistem fermentasi saya nggak tahu itu. Kalau di fermentasi mungkin aman, saya saat itu nggak fermentasi, langsung kayak kasihkan doang. Langsung kasih. Mungkin kalau di fermentasi kayaknya rata-ratanya katanya hilang, cyanidanya kayaknya terurai kayaknya. Gitu. Kalau di fermentasi kayaknya bagus kayaknya. Terus untuk saat sampai sekarang cuman itu Mas ya kendalanya? Kendalanya cuman daun singkong, kalau kemana cuman kefatalan saya. Kulit singkong ya? Iya. Lain itu nggak ada, alhamdulillah. Yang penting kandang bersih, kandang bersih, terus makan tercukupi, minuman selalu ada, alhamdulillah nggak masalah itu, aman-aman sekarang, sehat-sehat lah. Terus Mas, saya mau tanya itu Mas, yang gantung di depan palung makanan itu apa sih Mas? Itu semuanya garam, itu sebenarnya garam krosok. Saya kasih ini dalam krosok ini, saya bikinnya dari bambu sekitar, dikasih lubang dari bawah dasarnya sekitar berapa mili, sekitar segini lah. Kasih lubang buat terusan aja itu. Fungsinya Mas? Fungsinya dia kan namanya binatang ini kan apa nih, hewan ini kan perlu garam nih. Soalnya dia buat tulang-tulang dia, pertumbuhan tulang dia itu membutuhkan garam, makanya kalau dia perlu garam kan dia pasti menjilat. Nanti kalau udah tidak dia cukup pasti berhenti sendiri. Tapi kalau kita ngasih nih, kalau di tempat minum, kadang kita kebanyakan, kadang kurang, kan nggak tahu porsi dia. Tapi kalau udah dikasih kan tahu dia. Kalau masih pengen terus. Gila. Kalau udah berhenti gitu, sayangnya gitu. Lagian standby 24 jam, mau malam, mau pagi, mau siang, standby terus tuh garam udah. Kapan dia mau udah tinggal. Terus itu Mas, kuncinya bikin kambing klimis. Kambingnya sampai kan saya lihat klimis-klimis Mas. Ya itu kuncinya ya saat ini semuanya pakai silase sama kasih sentrat. Ini silase kita tabur sentrat lah. Paling 2 genggam lah. Sentrat. Ada sentrat buat kambing, ada juga. Kita ya bahannya sentrat udah lengkap, ada bungkil, udah ada campuran macam-macam itu. Jagung giling udah lengkap tuh. Kita tinggal pakai itu. Satu sak itu sekitar 200.000 tuh sentrat itu. Campurannya cuma itu aja. Lain itu cuma hijauan sama silase saya udah. Nggak aneh-aneh, campuran nggak aneh-aneh, cuman yang sentrat itu, yang aneh cuma sentrat ini doang. Lainnya cuma daun, silase sama rumput aja, nggak pakai yang aneh-aneh. Saat suntik saya belum pernah nyuntik juga nih, belum pernah. Cuman kalau obat cacing iya, saya bawa obat cacing yang cempe-cempe yang nggak bunting, saya kasih obat cacing itu. Tapi kalau yang udah bunting saya nggak kasih, nggak recommended lah, harus kasih obat cacing nggak, yang bunting saya nggak kasih. Terutama yang masa pertumbuhan Mas ya? Iya, cempe masa pertumbuhan habis melahirkan ini biasanya kasih itu obat cacing gitu, ya gitu. Ini sistem yang sama gunakan ini breeding atau fattening Mas? Ini saat ini saya breeding. Kalau fattening kan cuman ini fattening kan cuman kita bahan dari sendiri. Yang habis nyape ini kalau kita tempatin di sini nih. Ini habis nyape nih. Cuman ya intinya saya ini saat ini breeding saya. Tapi tidak mungkin kan fattening juga nanti berjalan. Sering dengan kita nanti banyak calon-calon bandot, calon-calon pejantan ini saya akan besarin sendiri, saya gemukin sendiri nanti sini. Oh gitu. Jadi sistem fatteningnya bukan belanja dari luar. Bukan nih, dari sendiri nih. Dari sendiri. Iya, ini dari indukan kita ini yang calon-calon yang speknya bagus-bagus sudah saya sekat udah buat ini. Ntar suatu saat mau besar mau apa, ntar kalau udah lagi proses nih kayaknya nggak. Prosesnya lagi proses, fattening lagi proses, yang saya ini yang berjalan breeding dulu. Fattening lagi prosesnya. Dari breeding itu Mas, indukan yang produktif ada berapa Mas? Ini yang produktif ya sekitar 14 ekoran ini. 14 ekor. 14 ekoran nih. Yang bunting? Yang bunting saat ini masih sekitar 7 ekoran masih yang belum beranak. Ya 7 ekor itu nanti kalau misalkan beranak dua-dua kan banyak Mas ini. Iya.
Jadi ada rencana untuk menambah kandang nggak, Mas? Ada, nanti rencana pasti ada. Pasti ada itu. Ini kan lahannya sampean masih luas. Iya, ini udah penuh semua ini. Yang ini udah terisi semua. Tinggal yang fatteningan ini, tinggal apa ini? Yang calon pejantan ini tinggal berapa, 8 ekor lagi. Ntar 8 ekor itu yang mau sapian ini 4 ekor mau masuk lagi. Otomatis tinggal 4 ekor 4 sekat lagi. Otomatis perlu lagi kita. Nah. Mas, ceritakan Mas, ketika sampean merasakan sesuatu hal yang menyenangkan saat melihara kambing, Mas. Ya begini, kalau lagi berinteraksi ini saat ini kita bersama ini megang-megang begini kita seneng. Ibarat kita ini teman kita ini. Ini sumber uang kita juga nih. Teman sekalian sumber uang kita ini. Sekalian jadikan teman, saya jadi uang ini juga. Makanya sekali dua kemungkinan ya ini buat kita kalau stres nih ya. Udah begini aja, udah lihat-lihat sama ini, udah kita slow aja, Pak. Hiburannya cuma inilah, guys. Jadi seneng Mas ya melihara kambing? Iya, seneng. Ini apalagi yang kecil-kecil begini yang dilepasin lucu-lucu gitu. Oke Mas, ini saya ucapkan terima kasih sudah memberi informasi edukasi seputar. Mas, tolong berikan saran-saran untuk teman-teman yang baru memulai ternak kambing ataupun yang sudah beternak cuman semangatnya sudah menurun, Mas. Oh, kalau bisa ya kita ini miara kambing ini ibarat ini kan nyawa ini yang bikin yang Maha Kuasa. Kita satu berdoa sama yang Maha Kuasa, jangan lupa berdoa. Yang bikin nyawa kan yang di atas. Kita kalau bisa yang ngurusin kita jangan kita jadi beban. Awalnya kalau kita kerjanya ini beban, jadi beban kan nanti efeknya hewan juga itu instingnya kan tahu dia ini orang kok miara saya kok terpaksa, dia tahu juga insting hewan lebih tajam daripada kalau kita miara dia, ngasih dia makan ini kita tulus, nanti dia memberikan yang terbaik juga. Pokoknya bagi teman-teman yang bagian pemula jangan menyerahlah, lanjutkan terus pantang mundur, pokoknya terus jalan terus. Suatu saat dengan ikhtiar kita ini usaha, kita usaha nih, masalah hasil itu Allah yang menentukan, yang penting kita usaha dulu, jangan khawatir. Kalau kita mau bergerak, kecuali kita tidur di rumah, siapa yang ngasih rezeki? Dengan miara ini udah usaha dulu kita. Masalah rezeki kok apa Allah lah, entah yang mau kasih banyak masih beranak ini Allah semua, kita nggak tahu. Yang penting jangan menyerah lah, terus Mas ya, jangan semangat lah, jangan putus semangat lah, jalanin aja lah. Soalnya kambing ini kan makannya kan nggak terlalu ribet, banyak, nggak harus daun singkong, rumput-rumputan juga bisa, rambat-rambat banyak dia, nggak bingung. Hal yang harus dilakukan Mas seorang peternak pemula yang baru memulai itu apa, Mas? Ya awalnya kita persiapan harus kandang, sebenarnya kandang dia harus nyaman sih sebenarnya gitu. Kalau kita piaranya dia kehujanan, kepanasan kan nggak nyaman juga dia. Harusnya pertama kandang ya. Dia kandang dia harus tidurnya nyaman, minuman nyaman, makannya nyaman, baru dia nanti dia memberikan kenyaman juga pada kita. Dia udah semuanya dia nyaman. Kalau nyaman otomatis dia akan berkembang baik, dia berkembang biak. Otomatis kalau udah nyaman, semua nyaman, terkebut nyaman, tidur nyaman, makan nyaman, minum nyaman, lama-lama dia berkembang biak. Pasti itu hewan begitu, instingnya begitu dia. Dia kan nyaman, nggak ada gangguan predator, nggak ada ini. Namanya dia kan berkembang dengan seiringnya waktu dia udah berkembang biak. Pasti begitu kalau instingnya hewan di alam kan begitu. Dia nggak ada apa yang menyerang dia, udah nggak ada, kan nyaman dia udah. Nanti ketika dia nyaman, dia makan nyaman, beranak juga nyaman juga, Mas, bisa menghasilkan anak-anak yang bagus, Mas. Iya, positif itu. Yang kita kuncinya satu, pacak kita harus punya sendiri. Oh, pacak ya, Mas ya. Ya mana kita nggak punya nggak apa-apa, pinjam tempat tetangga, tapi kan alangkah baiknya kita harus punya sendiri. Soalnya ribet kita. Kalau kita dalam satu hari, kalau kita ada 10 betina, ada berai 5 yang minta 5, otomatis kita pusing. Geret kambing ke sana sini ya, pusing. Kalau kita mau sendiri udah pakai kita sendiri. Kalau bisa pacak ya jangan satu, harus ada safety-nya lagi. Jadi yang pertama kandang, yang kedua indukan dan pacak ya, Mas ya. Iya, itu harus itu. Terus ada lagi nggak, Mas, selain dua itu tadi, Mas? Ya, bang pakan. Bang pakan ya. Iya, kuncinya situ. Bang pakan kita harus, kalau bisa sebelum kita melihara kita nanam dulu bang pakannya. Apa aja yang bang pakan itu, kayak daun-daunnya kayak daun randu, daun apa, jati kapur, indigo vera, daun gamal. Kalau bisa ada lain tanaman itu sama singkong, tanamin. Kalau kita udah belum piara nih, udah punya, kita otomatis kan
itu kan prosesnya panjang, itu tumbuh-tumbuhan itu perlu waktu minimal setahun besar. Kalau udah daunnya udah mengembang kan itu kan tinggal kita udah babat-babat doang. Itu kalau kita baru miara, baru nanam, kita prosesnya nunggu juga, kita harus nyari tempat lain, dia belum kita bisa ambil. Itu nanti bisa meringankan kita juga Mas ya. Sangat itu kalau musim hujan dia tinggal kita punya bawang kan udah tinggal babat aja udah. Kendalanya cuma itu, kalau ada kita ada kepentingan hajatan segala macam, ada acara. Kalau punya bawang kan santai, kita mau pulang sore udah punya bawang. Kalau kita ngarit di lahan orang kan nyari, waduh waktu sudah sore mana hujan kan kacau itu. Pusing gitu. Selama ini Mas, sampai pencapaian apa Mas yang sudah sampai dapat dari ternak kambing Mas? Kalau saya sih belum pernah, saya belum saya lagi proses tadi pengembangan Mas. Mau pengembangan, memperbanyak ini. Saya memperbanyak indukan nih, saya belum pernah ngeluarin ini saat ini. Saya ini yang jantan-jantan ini saya belum, ini lagi patterningan ini belum lama juga nih. Tapi tidak untuk kemungkinan 1 tahun nanti ke depan pasti ada yang keluar juga nih yang jantan-jantan ini. Tapi kalau juga untuk pengembangan kandang mungkin Mas. Pasti larinya situ nanti pengembangan kandang, pokoknya kandang sama nyari bibit indukan yang bagus-bagus itulah pokoknya. Sekarang indukan yang super-super itu kita kalau ada yang jual kita dirasakan masuk, ya udah kita ambil aja. Prosesnya gitu. Buat modal itu lagi nanti hutannya. Sampai kan selain ternak kambing juga ladang Mas. Iya. Itu mengganggu sampai nggak sih Mas? Nggak ada mengganggu. Soalnya kan kambing itu kita ke ladang, ibarat ladang kan kita bersih-bersih rumput. Rumputnya kita bawa pulang aja, sama aja. Nggak, ibaratnya kita udah sekali jalan, udah dapat juga rumput ke ladang, iya dapat rumput, iya. Rumput nggak disemprot pakai kimia itu enggak, jangan. Kalau begitu jangan. Kalau kita ladang sendiri kan kita tahu yang mana semprot enggak. Ya, kita kan tempat tetangga juga kalau disemprot kan pasti dikasih tanda, ini lahan disemprot, ya jangan dibabat, bahaya juga. Ada tandanya juga. Tapi kalau kita lahan sendiri kan kita tahu, yang semprot kita sendiri pasti tahu kita mana yang disemprot mana enggak. Oke. Coba Indra. Oke Mas Haris, ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah mengizinkan kami masuk di peternakan kambing sama Mas. Terima kasih sudah mengedukasi kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.